Saya berharapnya nanti yang segera pada gabung. Kalau enggak nanti mengikuti kalau ada sosialisasi lagi karena biar apa manajemen unggah Turnitin yang baru itu perlu teman-teman cermati biar tidak terjadi self plagiasi ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman mahasiswa Pasca UIN Kiai Haji Abdul Rahman Wahid yang telah berkenan untuk bergabung pada acara sosialisasi mengenai cara unggah file di Turnitin untuk cek similarity. Karena dengan adanya kebijakan yang baru yang diterapkan oleh manajemen Turnitin sejak tanggal 20 September kemarin dan baru uh, apa dilakukan secara penuh itu di minggu ini. Jadi ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan unggah mandiri biar tidak terjadi self plagiasi. Yang kemarin akun lama tetap pakai itu, tapi passwordnya memang minta ada perubahan dari Turnitin. Karena kemarin ketika masa tenggang itu ada dari teman kalian yang selalu memakai akun student. Jadi merepotkan kami untuk mengcutnya dulu karena teman-teman tidak bisa masuk cek seperti biasanya, tapi sekarang ada opsi lain yaitu quit submit. Jadi nanti mohon diperhatikan untuk cara unggah file yang baru untuk cek plagiasi. Begitu ya teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktu mengikuti acara sosialisasi perubahan unggah file di Turnitin ini. Sebentar saya share screen caranya. Nanti ketika teman-teman kurang paham atau kurang jelas, silahkan langsung bertanya ya. Kita sambil saya screen dulu. Untuk materi nanti ini kami karena ini juga baru, nanti kami buatkan apa PDF-nya ya, nanti kami share. Tapi paling enggak kalau kadang cuma kalau panduan yang di-share aja, itu teman-teman masih ada beberapa yang tetap apa ya, tidak mengindahkan sesuai yang kami harapkan. Jadi tetap terjadi self plagiasi. Wah.
Sudah tampil ya teman-teman ya. Ini nanti cara masuknya tetap sama. Nanti yang berubah adalah di passwordnya. Nanti silahkan dicatat ya passwordnya. Atau nanti kami tuliskan di kolom chat. Kalau enggak nanti kita tampilkan setelah ini kita praktek dulu. Yang pertama kita masuk seperti biasanya. Mohon maaf ini wifi-nya agak loading ya, agak lemot. Ini internetnya di sini kurang bagus nih. Tetap pakai cek 07 IAIN Pekalongan ASYAD, tapi passwordnya saya ganti. Nanti teman-teman dicatat, kita praktek dulu ya. Poin Gusdur 007. Kasus yang kemarin sering terjadi salvagiasi, teman-teman itu membuat kelas sendiri seperti ini, terus pengaturannya itu keliru. Padahal kami kan sudah minta untuk tinggal mengunggah aja, tapi tidak dilakukan. Cuman yang sekarang, walaupun teman-teman membuat kelas, tetap tidak bisa unggah. Karena sekarang Turitin itu cuma memakai satu submit, yaitu lewat quick submit. Ini sudah kami tambah menunya di sini. Jadi yang tadinya teman-teman kan misal ekos, ya ekos, terus maaf ini enggak bisa cepat lemot. Ya, ini yang tadinya sini langsung view unggah ya. Ini sekarang nggak bisa submit lewat ini teman-teman. Ini diklik loading. Bufat apa ya? Ini Pak Nas sinyalnya suruh ini bisa enggak ya? Sinyalnya lemot banget. Iya bang, lemot ya. Ya ini kan biasanya tampil sini teman-teman langsung bisa unggah ya. Ini ada tanda seperti ini, dia enggak mau. Harus milih select student. Tapi kita tahun ini kan tidak berlangganan dalam akun student, jadi tidak bisa dipakai. Maka opsi yang harus teman-teman lakukan tadi adalah submitnya tidak lewat seperti ini lagi, tapi langsung submitnya di sini. Lewat quick submit. Bisa dipahami sampai di sini teman-teman? Jadi ketika mau ngunggah, kan ini tampilan awal kan kelas gini. Tidak bisa lewat kelas-kelas ini lagi, tapi langsung masuk ke quick submit. Tampilannya seperti ini.
Nanti caranya yang perlu diperhatikan dan teman-teman harus jeli adalah di sini. Di awal ini aja sebenarnya. Kalau setelahnya nanti sama seperti biasanya. Jadi seperti ini. Nanti tampilan awal kalau mau submit itu selalu tampil seperti ini. Tidak bisa multiple apa itu untuk unggah itu tidak bisa banyak lagi, tapi one by one, satu persatu. Jadi yang pertama adalah sininya diklik semua. Terus, nah ini teman-teman harus perhatikan yang di sini ya. Submit paper to-nya tolong diganti no repository. Karena apa? Ketika teman-teman milih standar paper repository, nanti kalau unggah berikutnya akan terjadi self plagiasi secara terus-menerus. Jadi yang di sini diperhatikan. Nah, no repository, terus submit, terus nanti caranya sama. Nah, misalnya Abu. Nah, ini nama itu harus jelas karena nanti jangan ngacak lagi nama sembarangan. Karena nanti tampilnya itu enggak per kelas kan ini lebih banyak lagi. Semua mahasiswa pasca itu bisa submitnya di quiz submit. Jadi nama jenengan itu harus jelas untuk tingkat temunya itu biar lebih cepat. Misal ini ya, terus kita pilih filenya yang mau diunggah. Caranya sama. Yang membedakan nama awal dan akhir saya minta jelas karena kalau cuma satu dua kayak gitu itu nanti akan menyusahkan teman-teman sendiri. Nah, ini nanti judul filenya kita kopikan. Kalau nanti judul filenya artikel, proposal, itu nanti akan membingungkan teman-teman. Jadi kita langsung kasih judul sesuai dengan judul artikel atau judul proposal yang akan kita cekkan biar memudahkan kita sendiri. Terus langkah berikutnya sama, tinggal aku sama. Ini seperti ini sama ya. Nah, kita tunggu hasilnya. Terus nanti misal ada yang mau submit lagi, dan ini misal ya, misal yang ketika kita apa namanya submit kita buru-buru, ininya sudah diconteng, tapi pilihan ininya masih standar repository. Nanti bagaimana yang harus kita lakukan ya? Kita coba punya. Ini kita masukkan ke sini. Caranya sama ya, confirm. Terus go assignment. Sampai di sini ada pertanyaan?
Passwordnya Bu tadi apa Bu? Passwordnya uh, UIN, U-nya besar ya. UIN Gusdur. Nanti saya kasih catatan yang di terakhir. UIN Gusdur 007, terus tanda apa ya ini? Tanda bintang. U-nya besar, yang lain kecil. Nah, ini yang Ana Hilda sudah keluar. Nah, ini pakai kabel tapi memang lemah tuh. Oh, tapi terus mulai lancar nih. Kalau makan di IP ku. Oh, nah tapi ini nanti mati ya. Nah, ini nembe iso. Lancar. Mau. Mana cepat. Ya, makasih. Ini ya kan sudah keluar nih. Terus yang tadi punya Ana ketika dicat ini kan 36%, terus di parafase dia unggah lagi ya, submit. Terus ininya dipilih. Ini di copy lagi. Karena ini yang kedua kali atau itu dikasih tanda misal 1 kayak gitu. Kenapa harus jelas? Karena nanti kan semua mahasiswa pasca baik PAI, HKI, MES atau apa itu masuk di quick submit semua, tidak seperti yang sebelumnya masuk ke kelas-kelas itu. Kita tunggu sebentar, ini untuk praktek ya. Jadi nanti teman-teman kalau membuat kelas, bisa membuat kelas, tapi tetap tidak bisa unggah. Jadi bisanya unggah di satu ini, di quick submit. Dan saya minta nanti teman-teman hasilnya, kecuali yang apa namanya terjadi self plagiasi, file yang diunggah itu jangan dihapus. Nanti akan kami hapus setelah berganti bulan. Jadi setiap 1 bulan sekali baru kami hapus, karena untuk deteksi tingkat pemakaian Turnitin kita. Karena tahun depan itu akan diberlakukan per submission-nya. Ini ya pendidikan usia dini yang tadinya 34 kan ada kenaikan menjadi 36. Itu karena tadi yang pertama disimpannya secara apa namanya? Standar Disimpannya repertory. standar repository. Jadi terjadi self plagiasi. Nah, nanti untuk mendeteksi ini caranya seperti ini. Saya stop yang ini, saya tampilkan yang itu dulu. Bisa. Ini tadi passwordnya ya, UIN Gusdur ini.
sebentar, ini keliru unggahnya. Belum tampil ya, sebentar. Gitu. Nah, ini nanti akan tampil seperti ini ya teman-teman hasilnya ya. Nah, itu cara mengetahui ininya apa namanya? Terjadi self plagiasi. Yang pertama kita lihat hasilnya ini 36 diklik, dan yang bersangkutan juga menggunakan sesuatu yang kurang bagus ya, maksudnya dia menggunakan uh, apa namanya, hidden itu ada huruf-huruf yang tersembunyi ini seperti ini. Nah, kita akan fokus yang terjadi ininya aja, yang terjadi self plagiasinya. Kita cek ini ternyata ada di apa, ada submitted to IAIN Pekalongan. Kita cek, klik submittednya, klik gini ya, ini akan keluar submitted to IAIN Pekalongan. Teman-teman jangan langsung apa namanya, panik terus file-filenya itu dihapus. Kita jangan seperti itu, nanti kalau terlanjur dihapus dengan cara yang tidak semestinya, nanti kalian yang akan rugi karena admin tidak bisa membantu, karena tidak bisa dipulihkan lagi kalau menghapusnya asal ya. Jadi dicek dulu terplagiasinya di mana, diklik di sini akan ketahuan. Ternyata dia apa namanya, sama dengan punya Amanda Anggita Ramlandini di skripsi. Ini ada beberapa yang ini adalah file sumber yang di tempat lain. Nah, tapi tadi kan kita sudah tahu ya, sumber awalnya itu kan di apa namanya, sumber awalnya adalah tadi yang kita ngecek dengan standar repository. Maka yang perlu dilakukan adalah tampil yang itu enggak, yang Turnitin awal apa enggak? Apa masih yang Enggak, Bu. feedback? Hah? Yang awal atau yang feedback ini tampilnya? Yang tabel, Bu. Ini kok belum berubah, Bu, kayaknya ya. Oh ya, saya stop dulu. Stop. Nah, ini sudah ya. Ini nanti ketika terjadi kenaikan kayak gini, ini jangan langsung panik, jangan hapus yang pertama. Tapi nanti kita cek dulu cara menghapusnya seperti ini. Klik yang punya Ana Hilda ini, diklik. Nah, setelah diklik akan keluar option delete, download atau move to. Kita delete, klik. Kalau ini benar yang sumbernya yang terjadi self plagiasi, nanti kalau di request permanent deletion dia akan hilang. Jadi teman-teman pilihlah request permanent deletion ya, jangan langsung remove from inbox. Takutnya kalau dia self plagiasi nanti akan hilang, tidak bisa dipulihkan lagi nanti filenya. Yang sering terjadi kasus teman-teman mahasiswa itu seperti itu ketika kemarin membuat kelas sendiri. Terus ini langsung di request permanent deletion, ikuti ininya, pilih salah satu terserah, continue lah. Di sini dipilih delete, terus confirm. Nah, dia hilang ya, hilang karena apa namanya, terjadi self plagiasi. Nah, ini tadi sumbernya pun harus dihilangkan. Delete. Kalau ini tidak dihapus nanti selamanya akan terjadi self plagiasi. Tapi kalau teman-teman tidak terjadi self plagiasi, filenya tidak usah dihapus dulu. Ya.
Ini enggak mau karena dia Berarti filenya itu dihapus dulu ya Bu ya? kenapa? Halo? Filenya itu dihapus dulu semuanya gitu. Enggak dihapus yang kira-kira menjadi sumbernya yang tadi kita lupa menyimpannya dengan cara eh saya plagiasi itu yang standar repository. Kalau 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 tadi kan iya, kalau itu kan berarti jenengan nanti apa namanya yang menghapus dari admin pusat gitu atau Iya, bagaimana? tapi Atau harus dari ada perpustakaan yang permohonan menghapus? sendiri dari mahasiswa, Mas. Jadi jenengan apa Oh, mengajukan seperti ini ya. Nanti kalau sudah itu kan akan masuk ke admin. Nah, itu admin baru bisa menghapus, kami baru bisa menghapus. Nah, kalau tidak terjadi self plagiasi, dia seperti ini, ndak mau hilang. Beda toh? Ini kita mintakan ini penghapusan dia. kalau kalau ini berlaku untuk yang untuk pembaruan ini ataukah yang sudah lama seperti itu juga, Bu? Oh, ini file yang baru itu berlaku unggah yang baru itu berlaku mulai minggu ini ya. Kalau misal sumber apanya sepagiasinya di yang sebelumnya caranya sama, dihapus seperti itu. Jenengan tetap bisa masuk ke kelas, tapi tidak bisa menghapus gitu loh. Menghapus, mengunggah. Sebentar. Jadi kalau misalnya sumbernya, loh ternyata ini karena kayak tadi itu punya siapa sih Iskandar, dia ternyata membuat kelas sendiri di HKI ini dan standar repository akhirnya kan terjadi self plagiasi. Misal ini saya cek dulu. Ini sudah. Kalau misalnya sumbernya dari yang ini ya, kita coba misalnya dari sini tetap ini saya ganti ini dulu aja standar repository karena kalau enggak standar dia enggak mau dihapus. Nah ini kan Jenar ingat, oh ini file awal saya terjadi self plagiasi, masuk aja ke di kelas yang Jenar ingat terus langsung ini dihapus. Dia enggak mau terhapus karena memang tadi kan bukan standar repository ya. Jadi intinya nanti teman-teman kalau misalnya ternyata sumbernya bukan dari yang baru tapi dari file-file lama yang teman-teman unggah dari sini itu nanti dicari file awalnya yang kira-kira jenengan kemarin melakukan unggah secara mandiri membuat kelas sendiri sehingga terjadi self plagiasi. Silakan nanti cara menghapusnya seperti itu ya. Bagaimana Pak bisa dipahami? Baik, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi? Bu, ngapunten badhe tanglot. Ya, Mbak Siti. Nggih, Bu. Enten niku mboten, Bu, buku panduannya, Bu. Nanti panduannya mau kami buat, Mbak, tapi maksudnya kita simulasi ini kan biar memahami dulu. Karena kadang kami buatkan panduannya yang kemarin juga masih tetap ada keliru ya. Kalau ini tingkat kekeliruannya itu ketika jenengan tidak teliti gitu aja. Ketidaktelitiannya itu di sini. Ketika submit ini di sini. Ini kan tiga-tiganya harus dicontreng, terus standar repositorinya pilih no repository. Gitu Mbak. Nanti kami ini lagi saya proses untuk
membuat panduannya. Soalnya saya enggak ikut dari tadi, Bu, dari awal. Saya baru gabung. Oh, iya. Sekarang teman-teman kalau unggah file itu tidak bisa di kelas-kelas ini. Tidak bisa masuk ke kelas-kelas ini. Bisa masuk, tapi tidak bisa unggah file. Nah, sekarang dari Turnitin itu semua file, karena kita berlangganannya itu akun instruktur, itu bisa unggahnya lewat quit submit. Jadi nanti langsung di quit submit, langsung caranya sama, di submit, dipilih ininya, tiga-tiganya dikasih tanda, terus tanda repositorinya di no repository, nanti submit. Nah, pemberian namanya itu harus jelas, jangan seperti dulu ngacak ya, karena nanti kan jumlahnya banyak, itu untuk memudahkan teman-teman semua untuk mencari filenya, karena jumlahnya kan banyak ya. Nanti filenya misalnya nama filenya juga harus jelas. Kita ini bagus. Filenya misalnya namanya nanti filenya tinggal di copy ini aja, kalau ngetik kelamaan langsung seperti biasanya tinggal diunggah, terus nanti tunggu prosesnya. Oh ya, namanya belum. Dan saya minta teman-teman jangan menghapus file ketika itu tidak terjadi self plagiasi ya, karena untuk data statistik kita, kegunaan berapa banyak kita mengunggah dalam 1 bulan, nanti bisa mulai dihapus. Mungkin yang akan menghapuskan itu admin tuh setelah tanggal 5. Kita tunggu prosesnya dulu, seperti biasa dikonfirm, terus voting assignment inbox. Nah, ini tunggu hasilnya, seperti itu. Nah, ketika terjadi permasalahan, misal tadi ya, ada ternyata ini sumber self plagiasi, caranya itu tadi tinggal ini diklik, akan keluar delete, download, move, kita download aja filenya. Downloadnya kalau ini terdeteksi self plagiasi, pilihnya request permanent deletion, jangan remove from inbox, karena nanti filenya itu kalau tidak dihapus oleh admin, dia itu akan tetap membuat menjadi self plagiasi untuk karya-karya file yang sama ketika diunggah, seperti itu. Ini request ini, terus delete, pilih, continue, delete, confirm. Nah, kalau ini hilang berarti memang ini sumbernya. Kita tadi masuknya pilihannya standar repository, tapi kalau ini tidak hilang berarti kita tadi sudah benar milihnya no repository. Seperti itu, Mbak. Ini ya, seperti ini sampelnya. Saya kira bisa dipahami ya, teman-teman. Bisa, Bu, bisa. Ada pertanyaan lain?
kalau misalnya ini sudah dipahami, kami akan ada satu lagi sosialisasi tentang unggah mandiri di repositori. Jadi kalau mahasiswa yang sudah mulai tesis apa-apa itu peraturannya kita ganti. Jadi nanti untuk tesisnya tidak dicetak hard copy tapi soft copy. Jadi dicetak seperti dalam bentuk buku seperti ini. Tidak dalam bentuk yang besar karena itu ternyata sangat memakan rak di tempat kami. Jadi nanti modelnya adalah dalam bentuk buku, dalam bentuk buku seperti ini. Ya, ini kalau Turnitin saya kira sudah tidak ada pertanyaan ya. Bagaimana teman-teman? Iya Bu, kayaknya sudah Bu. Kalau sudah ini saya share ininya, kode ininya. Untuk masuknya ini ya. Cek 07 @IAN Pekalongan Asia ID. UIN Gusdur 007 ini. Mungkin bisa disimpan atau sudah? Sudah Bu. Sudah ya. Teman teknis sudah ada yang ini siap untuk sosialisasi yang tesis? Mbak Rosi atau Mbak Nani? Sudah gabung belum buat? Kok belum ini ya, sebentar. Oh ya, segera ya. Ya. Untuk materi nanti kami share mungkin di grup. Maaf, saya share ke WA-nya Pasca ya. Nanti dari WA Pasca biar share ke teman-teman mahasiswa. Dan saya minta tolong untuk teman-teman Pasca yang mempunyai teman S1 nanti jangan digabung di sini karena ketika terjadi saya plagiasi saya juga bingung nanti ngeceknya saya masuk ke Pasca. Banyak dari mahasiswa S1 itu mendapatkan akun teman-teman mahasiswa Pasca itu dari teman-teman mahasiswa Pasca sendiri. Jadi kemarin banyak yang seperti itu. Jadi saya mohon pengertian teman-teman untuk tidak usah mengeser ke mahasiswa S1 karena mahasiswa S1 juga sudah punya akun tersendiri. Ini untuk ETC sudah kelihatan ya teman-teman. Ini kan untuk yang mau wisuda bulan Desember ini caranya harus unggah secara mandiri. Monggo Pak Nas bisa diterangkan. Assalamualaikum wabarakatuh. Suaranya dengar? Dengar Pak. Terima kasih. Perkenalkan, saya M. Nasrullah, ini yang admin ETSIS. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ETSIS, karena peraturan yang terbaru ini persyaratan bebas pustaka harus mengunggah mandiri. Ya. Di sini akunnya mahasiswa sudah disediakan akun oleh perpustakaan. Sebelumnya, maaf, ini sebelumnya kita buka webnya
etesis.uin.ac.id. Udah kelihatan ya? Kalau enggak lewat webnya Perpus juga bisa langsung diklik. Kalau bisa juga lewat webnya perpustakaan di sini. Nah, di bagian sini ada etesis. Nah, ini tinggal diklik aja. Nah, untuk akun Pasca ini akan dijelaskan ntar. Di sini ada panduannya. Di antaranya panduan bebas pustaka, ini persyaratannya. Bisa dilihat di sini. Tampak ya? Nah, yang pertama ini tidak mempunyai tanggungan pinjaman koleksi, bisa dibaca ini seperti ini. Nah, dan selanjutnya kalau ini insya Allah udah dipahami ya, nggak usah dijelaskan, ini mintalah insya Allah udah paham sendiri. Nah, kita akan langsung ke etesisnya saja ya. Untuk etesis ini untuk upload masih ke literasi informasi. Nah, di tata cara unggah mandiri. Nah, panduannya seperti ini. Di sini tampilannya adalah di webnya perpustakaan, perpustakaan.uin.ac.id. Nah, seperti ini tampilannya. Saya perbesar lagi bentar. Nah, setelah masuk ke etesis tampilannya seperti ini. Mau sambil praktek atau gimana? Boleh, Pak. Sambil praktek ya. Untuk password dan login ini sudah disediakan. Nah, untuk Pasca ini Pasca Uin Gusdur nggak ada dot. Pasca Uin Gusdur untuk username, passwordnya Pasca 2, Pasca S2. Nah, ini coba kita login. Nah, di sini ada menu login di sebelah kiri. Login, ditulis saja Pasca Sarjana. Uin Gusdur. Bener tulisannya enggak ya? Dicek dulu. Tak geser dulu. Tadi ini. Uin Gusdur Pasca. Pasca S2. Nah, akan tampilannya seperti ini. Tapi sebelum masuk ke sini, ini kita harus mempersiapkan filenya dulu. Nah, filenya seperti di sini ada 2 file. Nah, ini file yang disiapkan. Ada 2 file, name, cover bab 1 dan bab 5, dan name full text. Ini file ini yang cover bab 1 sampai bab 5 ini, nah, tampilannya seperti ini di gambar ini. Nah, ini file dari cover sampai daftar riwayat hidup itu dijadikan jadikan satu file PDF. Sampai sini paham ya? Nah, dan selanjutnya yang full text itu semua file yang ada di tesis itu dijadikan satu. Nah, bedanya cuma di yang atas ini itu tidak ada bab 2, 3, dan 4. Dan yang full text itu semua file yang ada di tesis jadikan satu.
Nah, setelah dijadikan satu, nah tampilannya akan seperti ini, dua file seperti ini. Nah, lanjut ke input, input etesisnya. Kita kembali ke webnya, coba ini. Nah, kita klik new item. Nah, terus pilih tesis. Ini semua panduannya sudah disiapkan di webnya perpustakaan ya. Jadi kita langsung ke praktek saja. Nah, kalau sudah, kita next. Di sini kita untuk memasukkan file script tesisnya. Nah, di sini ada pilih choose file. Bentar. Nah, misalnya ini ada contoh. Ini masih sembarang aja ya. Nah, ini contoh. Nah, ini yang pertama. Kita open. Ditunggu sampai selanjutnya kita masukkan file keduanya. Kowe dhewe kowe diguyu wae. Sampai sini paham? Selanjutnya kita akan mengcustom sedikit. Nah, di sini ada show option, kita klik saja. Nah, yang ini diabaikan saja, diganti, yang diganti ini bahasanya sesuai dengan skripsinya. Karena tesisnya bahasa Indonesia, kita ganti ke bahasa Indonesia. Ininya tidak usah dirubah. Kalau udah selesai, tinggal di-update metadata. Nah, untuk yang full text ini ada sedikit perubahan. Yang di anyone ini diganti register user only. Nah, dan language-nya diganti ke Indonesia. Indonesia. Nah, ya. Kalau sudah, di next saja. Nah, yang ini dituliskan judul skripsinya, tesisnya, judul tesisnya. Ini saya tadi ambil file judulnya. Nah, kita kopikan dari Word-nya saja. Nah, contohnya ini. Kita kopikan. Tapi diusahakan di sini judulnya ini harus capital H, yang depan aja, yang awal aja. Bentar. Contohnya seperti ini, saya rubah bentar. Nah, judulnya huruf awal yang besar, P. Nah, kata awalnya jadi besar. Ya. Untuk abstrak, ini bisa dilihat di Word-nya. Nah,
Kita kopikan saja. Terus untuk tesis tipe itu ditulis sampai sini paham? Atau terlalu cepat? Untuk thesis name itu dipilih other. Selanjutnya untuk kreator ini adalah penulisnya. Ini namanya di sini misalnya tadi Rahma Septiana Sari. Nah, ditulis saja. Modelnya dibalik ya. Sari. Untuk name bisa diketikkan name-nya. Lanjut ke corporate creator. Corporate creator ini ditulis UIN Kiai Haji Abdar Marwahid. Dan untuk kontributor ini diisi tesis advisor. Tesis tesis. Nah, ini ditulis nama pembimbingnya. Misalnya ini. Selanjutnya ke fakultas. Nah, disesuaikan dengan fakultasnya masing-masing. Di sini PAI. Terus ini statusnya di unpublished. Nah, ini ditulis tahun lulusnya. Pengesahannya biasanya dilihat dari pengesahan. Ini April. Data tipe dipilih di centang publication. Untuk URL-nya ini ditulis perpustakaan UIN Gus Dur. Untuk fakultasnya ditulis sesuai dengan ini, institusinya UIN Gus Dur. Nah, untuk departemennya ini pasca sarjana. Sarjana Magister Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk number of page itu diisi dengan jumlah halaman. Di sini jumlah halamannya 143. Untuk relate URL ini
link yang berkaitan itu adalah webnya UIN Gus Dur. Nah, terus yang di bawahnya ini ada beberapa yang diisi, diantaranya ada reference. Ini referensi, ini diambil dari daftar pustaka. Bentar, saya carikan daftar pustaka. Daftar pustakanya dikopikan semua. Tinggal di copy paste. Terus untuk uncontrolled keyword itu kata kunci, ini bisa dilihat dari abstrak. Kata kuncinya tentang apa? Nah, di sini tentang inflasi, jumlah uang beredar, nilai tukang, dan profitabilitas. Kita kopikan saja. Nah, kalau sudah kita next, yang lain tidak diabaikan aja. Next. Nah, ini disesuaikan, subjek ini disesuaikan dengan prodinya. Ini karena tadi PAI itu di kelas dicek. PAI di kelas 2x7, kita klik 200, pilih 2x0, terus ke pendidikan 2x7.3. Kita cari 2x7 terus titik 3 nih. Nah, yang ini kita pilih add. Nah, kalau sudah akan muncul di sini. Ini berarti subjek udah masuk. Ini yang untuk kelas Islam. Nah, untuk kelas umumnya kita di kelas 370. Nah, klik yang 300, pilih yang 370. Atas ini add. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini subjeknya sudah masuk. Kalau sudah, di next aja. Sampai sini, ini berarti udah sukses. Tinggal di deposit. Nah, di deposit aja. Nih, klik ini deposit item now. Nah, ini berarti sudah di-upload, tapi menunggu konfirmasi dari admin etesis karena akan dicek dulu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah link ini tolong dicatat, ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah ngupload karya ilmiahnya. Nah, ini nomornya 3876. Oke. Nah, demikian panduannya. Ada pertanyaan? Apakah bingung atau gimana? Ini ternyata teman-teman pasca jam 4 itu ada perkuliahan Pak Nas. Oh, Mungkin ini teman-teman ini sebagai sosialisasi awal ya. Nanti kami akan secara masif mengasih sosialisasi ini. Tolong nanti peraturan ini juga akan kami share ke prodi masing-masing. Jadi teman-teman mahasiswa nanti bisa tahu panduannya juga yang untuk Turnitin ini sudah terpasang di web perpustakaan UIN Pekalongan. Jadi bisa di-download dari situ. Dan nanti peraturan mengumpulkan skripsinya juga tidak seperti yang lalu pakai cetak yang tebel itu, tapi nanti akan berubah menjadi cetak dalam bentuk buku seperti ini. Nanti juga ada panduannya di web kami. Dan peraturan itu akan kami share juga ke prodi-prodi. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi terkait Turnitin ataupun repositori kita?
Apa sudah kita anggap selesai? Ini ada orangnya apa enggak nih? Bu, izin memberi saran ya Bu ya. Nggih, Halo. ya. Mungkin nanti ketika kita sudah pada mengajukan pada sidang munakosah kayaknya diberi pelatihan secara intensif secara langsung itu kayaknya lebih mengena ya Bu. Kalau gini kan kita juga agak bingung ya Bu ya. Nggih. Iya, Halo. rencana nanti kami juga akan membuka itu Pak kelas-kelas itu secara offline ya.